Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda-kuda kesayangan Nabi Sulaiman alaihissalam diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan dan kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan bangsa jin. Semua itu merupakan karunia dari Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menyukai kuda. Saking senangnya ia memiliki 20.000 ekor kuda. Kuda-kuda yang dimilikinya itu biasa digunakan untuk berdakwah ke berbagai tempat dan berjihad di jalan Allah. Suatu hari Nabi Sulaiman memeriksa kuda-kudanya. Karena kudanya sangat banyak, Nabi Sulaiman sampai melewatkan waktu sholat asar. Setelah tersadar, ia sangat menyesal. Ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menyembelih semua kuda yang dimilikinya. Meski sangat mencintai kudanya, rasa cinta Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam segera menyembelih semua kuda yang dimilikinya. Karena ketaatan dan keikhlasan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan angin. Angin itu bisa membawanya pergi ke suatu tempat lebih cepat daripada menggunakan kuda. Pesan hikmah: hendaknya kita tidak berlebihan dalam menyukai sesuatu. Jangan sampai kita lupa atau lalai karena hal yang kita sukai. Segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita lalai dan melakukan kesalahan. Allah pasti akan memaafkan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh menyesali kesalahannya. Firman Allah dalam Quran surat Sad ayat 32 sampai 33. Sesungguhnya aku menyukai segala hal yang baik. Kuda yang membuat aku tersibukkan dan ingat atas kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kepadaku, lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Quran surat Sad ayat 32 sampai 33. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, ada fakta unik yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Kuda disebutkan di beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya Quran surat Sad ayat 32 sampai 33. Kuda biasanya digunakan untuk alat transportasi dan olahraga. Kuda memiliki mata yang lebih besar daripada mamalia lain di darat. Pandangannya lebih luas daripada manusia. Terkadang kuda membuka mulutnya lebar-lebar bukan untuk tertawa, tapi untuk meningkatkan penciuman. Hewan kuda termasuk hewan yang pandai berkomunikasi. Ia menggerakkan telinganya untuk memberitahu kuda lain kemana akan pergi. Hewan yang pandai berlari ini mampu tidur dengan berdiri dan tidak tergantung karena dia memiliki kaki yang dapat dikunci saat dia tertidur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam Medina
itu padanya. Bawang putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah, sebuah lagu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka. Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Aku pilih labu saja nih. Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham? Baiknya, aku akan melukisnya semuanya. Sesampainya di rumah, bawang putih mulai oleh ibu guru dan bawang merah. Dan tenang saja bawang putih. Kamu sudah berani melawan. Lalu mereka melihat maunya dengan bawang-bawang putih. Dan mengatakan,
kulit pun mengambil ikan dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan berkilau dan mahal harganya. Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang putih menceritakan semuanya. Aduh, bawang putih, seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Dan mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapat ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh. Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja yuk. Bawang merah, sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan lebih banyak dari bawang putih. Tapi aku capek, Bu. Sabar. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah berkumpul. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, ibu tiri dan bawang merah mulai sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, maka nenek menggunakan selendang merah milik ibuku. Oh, iya. Sebetulnya mereka memontah dari sungai seperti halnya dengan bawang putih. Si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya dengan terpaksa. Dengan mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil bergerak. Kalau bukan cara buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini. Iya, sudah lelah. Ternyata itu buah labu yang banyak. Akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Mengajar ada dua buah labu yang besar dan kecil. Coba kita satu lagi sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja, ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek. Itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Bawang merah dan ibunya tidak mengerti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membuang labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo kita buka saja bola labu ini. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran, namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kacang, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka begitu pulang. Kenapa isinya binatang-binatang ini? Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun masih keracunan bisa ulang. Kesulitan mereka membawa mereka malam-malam belakang. Sementara itu bawang putih hidup bahagia.
hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I tell you, I work for you.